Suamiku menalakku tepat di malam takbiran hari raya dengan alasan aku mandul. Aku tak terima akan ku buat nasib mereka hancur. Mereka lupa kalau tanpa aku di keluarga ini, mereka hanya sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Di malam takbiran yang seharusnya menjadi malam penuh berkah, Zulaiha justru menerima kabar paling pahit dalam hidupnya. Suaminya, Raffi, menjatuhkan talak hanya karena alasan ia dianggap mandul. Selama 7 tahun pernikahan, Zulaiha telah memberikan segalanya, dari harta, nama baik, kehormatan keluarga, hingga reputasi bisnis yang kini dikuasai keluarga mertuanya. Talaknya bukan sekadar pengkhianatan, tapi juga penghinaan di malam sakral. Namun Raffi dan keluarganya lupa satu hal, tanpa Zulaiha, mereka bukan siapa-siapa. Mereka hanya sampah yang mengais nama baik dan uang dari seorang perempuan yang mereka hina. Kini Zulaiha kembali, bukan untuk memohon, tapi untuk menghancurkan balik. Ia akan bongkar rahasia gelap keluarga Raffi, memporak-porandakan bisnis yang dibangun dari keringatnya, dan menyeret seluruh nama mereka ke dalam lumpur kehinaan. Ini bukan kisah penyesalan, tapi kisah pembalasan perempuan yang ditinggalkan dengan cara paling keji di malam paling mulia. Like jika kamu pernah merasa dihancurkan oleh orang yang kamu cintai, namun kamu bangkit jauh lebih kuat dari mereka. Komen pendapatmu tentang nasib Zulaiha. Apakah pantas ia membalas dendamnya? Subscribe untuk cerita penuh emosi, pembalasan, dan kekuatan perempuan yang tak bisa diremehkan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Takbir malam menggema dari seluruh penjuru kota. Langit dipenuhi cahaya kembang api, seolah dunia bersuka cita menyambut kemenangan. Namun di ruang tamu rumah mewah yang kubangun bersama keringatku selama 7 tahun pernikahan ini, aku justru menerima sesuatu yang paling menghancurkan. Secarik surat talak dari tangan suamiku sendiri, Raffi, lelaki yang dulu bersumpah akan menjagaku sampai akhir hayat. Tanganku gemetar saat menerima lembaran kertas putih itu. Wangi parfum Raffi masih menempel samar di sudut kertas, seakan mengejekku. Aku ceraikan kamu, Zulaiha. Maaf, aku butuh keturunan. Kamu tidak bisa memberiku anak. Aku sudah terlalu lama menunggu. Kata-katanya menusuk seperti pecahan kaca yang dijejalkan ke dalam jantungku. Raffi berdiri di hadapanku tanpa rasa bersalah, mengenakan baju koko putih dan sarung barunya. Ia bahkan menyisir rambutnya rapi, seakan siap menyambut hari kemenangan. Tapi kemenangan siapa? Baginya, kemenangan adalah membuang istri yang katanya mandul di malam takbiran ini dan menggantinya dengan wanita lain yang konon sudah mengandung anaknya. Jadi, malam ini, kamu talak aku? Malam ini, Raffi? Suaraku parau, nyaris tak terdengar. Tapi setiap kata mengandung bara yang kutahan mati-matian agar tidak meledak. Ia tidak menjawab, hanya menunduk sejenak, lalu membalikkan badan. Dan di saat itulah aku sadar, dia tak sendiri. Dari balik pintu, berdiri seorang wanita muda, mengenakan gamis merah muda dengan jilbab rapi dan wajah bersih. Wajah yang dulu kulihat di galeri foto Raffi,
yang katanya hanya rekan bisnis. Di tangannya ada koper kecil dan di perutnya yang membuncit sedikit, tampak tanda-tanda awal kehamilan. Aku nyaris muntah. Dunia berputar cepat. Takbir dari masjid seberang rumah terdengar seperti sindiran Tuhan langsung ke telingaku. Aku menghela napas dalam-dalam, menatap mereka satu persatu, lalu kukatakan dengan suara pelan namun jelas, "Kalian lupa, rumah ini atas namaku. Bisnis yang kalian nikmati, semua dibangun dari tabunganku. Mobil yang kau pakai tiap hari, suratnya masih di tanganku. Bahkan makanan di meja makan malam ini, semua aku yang bayar. Tapi malam ini, kalian talak aku karena aku tidak bisa mengandung." Raffi melangkah maju. "Zulaiha, aku tahu kamu berjasa, tapi..." "Berjasa?" Aku tertawa pendek. "Aku bukan cuma berjasa, Raffi. Tanpa aku, kamu masih kerja jadi tukang input data di perusahaan kecil. Aku yang angkat namamu. Aku yang bantu keluargamu keluar dari hutang. Aku yang biayai operasi adikmu. Dan kamu talak aku malam ini? Di malam yang harusnya aku habiskan bersama suami dan keluarga, kamu berikan aku surat cerai hanya karena kamu ingin anak dari perempuan ini." Aku menatap wanita di belakangnya tajam. Dia menunduk, tapi bibirnya tersenyum kecil. Ia tahu, malam ini ia menang. Tapi dia salah. Mereka semua salah. Karena yang mereka talak malam ini bukan perempuan lemah. Yang mereka buang bukan perempuan tanpa daya. Yang mereka ludahi adalah sumber dari segalanya yang mereka nikmati. Ambil koper kalian dan pergi dari rumah ini sekarang juga. Rumah ini bukan tempat kalian. Dan jangan pikir kalian bisa membawa apapun. Mobil, bisnis, properti, rekening perusahaan, semua masih dalam kontrolku. Aku akan buat kalian sadar bahwa talak ini bukan akhirku, tapi awal kehancuran kalian." Raffi kaget. Ia melangkah mundur. "Zulaiha, jangan emosional. Kita bisa bicarakan baik-baik." Aku mendekat. "Emosional? Kamu menjatuhkan talak malam takbiran lalu minta aku sabar? Kamu hancurkan harga diriku dan minta aku diam." Kulangkahkan kakiku menuju pintu. Kubuka lebar-lebar. Angin malam menerpa wajahku yang basah oleh air mata, tapi juga dipenuhi bara. "Keluar. Sekarang. Atau besok pagi kalian akan melihat nama kalian dibekukan dari semua sistem keuangan perusahaan. Aku punya kuasa atas segalanya." Raffi masih berdiri mematung, tapi si wanita itu menarik lengannya, membisikkan sesuatu, lalu mereka pergi. Langkah mereka tergesa, panik, takut, seperti maling yang baru saja kehilangan kunci rumah yang mereka curi. Begitu pintu tertutup, aku berdiri sendiri di tengah rumah. Rumah yang megah tapi dingin. Rumah yang dulu penuh cinta, kini tinggal puing kenangan. Takbir masih berkumandang, tapi hatiku tidak tenang. Namun satu hal pasti malam itu. Mereka telah membangunkan harimau yang selama ini mereka injak-injak. Dan aku, Zulaiha, akan menyalakan perang. Mereka ingin aku pergi? Aku akan pergi. Tapi aku akan kembali bukan untuk memohon cinta mereka lagi. Aku akan kembali untuk menghancurkan seluruh hidup mereka, dari akar sampai ke atapnya. Malam takbiran itu, detik demi detik terasa seperti pisau yang menari-nari di atas permukaan kulitku. Tak ada yang bisa kuhindari. Rumah yang selama ini aku anggap tempat ternyaman, kini terasa lebih dingin dari peti mati. Tak ada suara selain gema takbir dari masjid di ujung jalan, yang semakin membuat suasana makin pilu. Seolah semua orang merayakan kemenangan, sementara aku baru saja dihempaskan ke dasar paling gelap dari sebuah pengkhianatan.
Aku duduk terpaku di sudut ruang tamu, punggungku menempel pada dinding yang dingin, dan mata ini tak berkedip menatap pintu rumah yang masih sedikit terbuka, sisa dari langkah tergesa Raffi dan wanita itu tadi. Seolah setiap hembusan angin malam yang masuk membawa serpihan kenangan yang tak kuminta. Wangi baju koko Raffi masih tertinggal di udara. Harumnya biasanya membuatku damai, kini justru membuatku ingin muntah. Di depan mataku, potret pernikahan kami masih terpajang gagah di dinding. Aku berdiri, mendekatinya, menatap wajah bahagia kami 7 tahun lalu. Mataku berair. Tapi kali ini bukan karena rindu, bukan karena luka. Ini karena kesadaran bahwa semua itu adalah kebohongan besar. Sebuah sandiwara panjang yang kutonton sambil terus menyangkal. Aku lemparkan bingkai itu ke lantai. Kaca pecah. Bingkai rusak. Seperti hatiku. Raffi, gumamku lirih, sambil memunguti serpihan kaca yang menusuk kakiku sendiri. Darah mulai menetes. Tapi rasa sakit itu tak sebanding dengan luka yang menganga di dadaku. Luka yang tak bisa disembuhkan oleh obat manapun. Luka karena dihancurkan oleh orang yang paling kucintai. Orang yang seharusnya melindungiku, tapi justru menusukku dari belakang. Air mataku jatuh, tapi tidak ada yang melihat, tidak ada yang peduli, tidak ada yang akan mendengar jeritanku malam itu. Tak ada ibu, tak ada saudara, tak ada sahabat. Semua orang menganggap hidupku sempurna karena rumah megah, bisnis sukses, dan suami yang katanya alim. Mereka tidak tahu bahwa di balik semua itu, aku adalah seorang perempuan yang menahan pil pahit setiap hari. Menahan ejekan ibu mertua yang selalu berkata, "Kalau kamu perempuan sempurna, kamu pasti sudah bisa hamil sejak tahun pertama." Menahan pandangan sinis tetangga, yang bisik-bisik setiap kali aku lewat sendirian. Menahan tekanan batin karena merasa gagal sebagai seorang istri, hanya karena belum bisa melahirkan. Padahal aku sudah melakukan semuanya. Aku konsultasi ke dokter kandungan terbaik. Aku menjalani terapi hormonal. Aku rutin kontrol ke klinik fertilitas. Tapi saat ku tantang Raffi untuk ikut diperiksa, dia marah besar. Katanya, laki-laki tidak perlu dites. Itu penghinaan. Dan aku diam. Karena aku takut kehilangan dia. Dan lihatlah, pada akhirnya tetap saja aku yang dibuang. Tepat pukul 2.37 dini hari, aku berjalan ke kamar, membuka lemari, dan mendapati sebagian bajuku telah dikemasi. Tidak ada lagi gaun favoritku. Tidak ada tas Chanel pemberian diriku sendiri. Bahkan perhiasan warisan dari almarhumah ibuku pun telah raib dari kotaknya. Aku terduduk di depan lemari, menggigit bibirku kuat-kuat hingga terasa asin. Darah. Tapi rasa itu lebih menenangkan daripada pahitnya kenyataan bahwa semua yang kuberi telah dirampas dariku begitu saja. Perlahan aku beranjak ke dapur. Ku ketuk-ketuk lemari, mencari botol air mineral, tapi tidak kutemukan satupun. Hanya ada gelas kosong dan piring bekas makan malam yang masih penuh dengan sajian yang kubuat dengan penuh cinta. Rendang, opor ayam, sambal goreng kentang, dan ketupat yang kubentuk sendiri sejak pagi. Semuanya kini dingin. Seperti hatiku. Kuambil satu piring, kubawa ke meja makan, lalu aku duduk di sana sendirian. Di kursi yang biasanya diisi tawa kami. Tapi kali ini hanya kesunyian dan isak tangis pelan yang menyelimuti ruang makan itu. Aku menatap makanan itu dalam diam. Perutku lapar, tapi tenggorokanku menolak menelan apapun. Sebab tiap suapan hanya akan mengingatkanku pada kenyataan pahit. Aku menyiapkan semua ini untuk keluarga yang kini mengusirku. Tak ada yang mencariku. Tak ada yang menanyakan aku ada di mana. Tak ada telepon dari ibu mertua. Tak ada pesan dari adik iparku. Semua diam. Semua seolah sepakat bahwa aku memang harus dikeluarkan dari hidup mereka. Zulaiha, aku memanggil diriku sendiri dalam cermin kaca yang kusentuh di dinding. Lihatlah dirimu. Kamu bukan siapa-siapa lagi di mata mereka. Tapi itu hanya karena mereka belum tahu siapa kamu sebenarnya. Tanganku mengepal. Aku bertekad. Aku tidak akan meratap selamanya.
Aku tidak akan membiarkan mereka mengira bahwa perempuan yang mereka buang ini akan jatuh dan mati perlahan. Tidak, aku akan hidup. Aku akan berdiri. Aku akan kembali, bukan sebagai istri yang meminta maaf, tapi sebagai perempuan yang akan membuat mereka berlutut dan menyesal telah menyepelekanku. Pukul 4.17. Aku berdiri di balkon lantai 2. Udara dingin menampar pipiku. Aku membuka mukena, menata sajadah, dan mulai bersujud. Tapi malam itu, tidak ada doa memohon anak. Tidak ada ratapan minta cinta Raffi kembali. Yang kulafalkan hanya satu kalimat. Ya Allah, jika kepergian mereka adalah takdirmu, maka izinkan aku mengubah luka ini menjadi peluru. Izinkan aku balas, bukan karena dendam, tapi agar tak ada lagi perempuan seperti aku yang diinjak tanpa perlawanan. Selesai salat, aku memejamkan mata. Lalu kubuka kembali dengan napas panjang. Aku tahu, besok aku akan keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun. Tapi mereka lupa satu hal penting. Aku masih punya dokumen. Aku masih punya kuasa hukum. Dan aku masih memegang kendali atas semua surat dan sertifikat yang selama ini mereka abaikan. Rumah ini, mobil itu, bisnis yang mereka pikir milik Raffi sepenuhnya, semuanya masih bisa kutarik kembali. Dan aku akan mulai dari satu langkah kecil besok, menghubungi notaris. Aku akan buat mereka paham bahwa membuangku adalah keputusan paling bodoh dalam sejarah hidup mereka. Malam takbiran ini, Raffi pikir dia memenangkan pertarungan. Tapi dia belum tahu, aku baru mulai mengangkat pedang. Pagi hari pertama di bulan Syawal, langit cerah seolah ingin menyampaikan selamat lebaran pada setiap manusia yang masih diberi kesempatan hidup. Tapi bagiku, pagi itu tidak membawa apapun kecuali kegetiran yang menusuk ulu hati. Suara takbir masih menggema dari pengeras suara masjid di ujung jalan. Tetangga-tetangga mulai lalu lalang dengan baju muslim terbaik mereka. Beberapa membawa kue dan hantaran lebaran. Anak-anak kecil tertawa sambil memainkan petasan dan kembang api sisa malam. Dunia seolah bahagia, kecuali aku, yang baru saja dilempar keluar dari neraka yang kuciptakan sendiri. Jam menunjukkan pukul 6.28 saat dering bel rumah memecah kesunyian. Aku turun dari lantai 2, tubuhku masih mengenakan baju tidur kusut dan mata sembab sisa tangisan semalaman. Saat kubuka pintu, di sana berdiri perempuan yang bahkan tidak menoleh ke wajahku. Wajahnya putih bersih, lipstiknya merah terang, dan perutnya yang membuncit ditutupi dengan dres salem panjang. Iya, si perempuan itu yang mengaku mengandung anak Raffi, yang kini sudah berani menatapku seperti pembantu. Zulaiha, maaf ya, aku mau ambil koperku yang semalam ketinggalan. Kata Raffi kamu yang simpan, ucapnya ringan. Ringan. Seolah aku ini hanyalah penjaga gudang yang bisa diperintah semau hati. Kupandangi dia tanpa senyum, tanpa sopan santun, tanpa sedikit pun rasa hormat. Kukatakan pelan, kamu masuk rumahku tanpa izin, tidur dengan suamiku di belakangku, lalu sekarang berani menatap mataku dan minta koper? Kamu pikir kamu siapa? Dia tersenyum. Bibirnya bergetar, tapi suaranya tetap sok tenang. Mantan istri, sepertinya. Kamu sudah ditalak, kan? Jadi maaf, tapi statusmu tidak relevan lagi. Semua sudah diatur Raffi. Ku tertawa. Tawa yang nyaring dan getir. Kau bilang semua sudah diatur Raffi? Rumah ini atas namaku. Bisnis yang dia pegang itu aku yang biayai. Semua mobil, rekening operasional, bahkan rekening pribadi dia, aku yang kontrol. Kau pikir kau bisa hidup nyaman setelah mengambil suamiku? Kau bahkan tidak tahu kalau lelaki yang kau puja itu hidup dari uangku. Dan kau mengandung anaknya? Anak dari lelaki yang bahkan tak bisa membayar listrik rumah sendiri? Bagus sekali rencanamu. Dia mulai gugup. Matanya berkedip cepat. Tapi sebelum bisa berkata apa-apa lagi, suara mobil menderu di halaman. Seorang pria tua turun dari kursi kemudi. Wajahnya tegang, dan dia menatapku tanpa basa-basi. Zulaiha, cukup. Ini bukan lagi rumahmu.
Kamu sudah tidak punya hak tinggal di sini. Raffi sudah menyuruhmu angkat kaki. Dan sebagai kepala keluarga, aku minta kamu keluar sekarang juga. Kami akan segera renovasi rumah ini untuk menyambut cucu kami, kata pria itu. Ayah Raffi, lelaki yang dulu kuselamatkan dari jeratan hutang ratusan juta. Kepalaku panas. Dadaku bergemuruh. Napasku mulai naik turun seperti hendak meledak. Kalian semua sudah gila. Aku tidak akan keluar dari rumah ini. Rumah ini milikku secara hukum. Aku yang mencicil selama 5 tahun. Suratnya ada di lemari besi. Jangan mimpi kalian akan merenovasi rumah ini tanpa izinku. Kalau kamu merasa kamu punya hak, gugat saja di pengadilan. Tapi untuk sekarang, kamu bisa pergi secara baik-baik atau kami akan panggil satpam kompleks untuk mengeluarkanmu, sahut si perempuan itu dengan nada menyeringai. Dia pikir aku akan takut? Dia pikir aku akan lari seperti tikus dari sarangnya? Aku berjalan ke dalam, membuka laci lemari di ruang kerja, mengambil satu map berisi salinan akta rumah, surat perjanjian notaris, dan bukti transfer DP rumah atas namaku. Lalu kubanting map itu ke meja depan mereka. Lihat baik-baik. Kalau kalian tidak bisa baca, panggil notaris. Ini rumahku. Kalian mau mengusir pemilik sahanya karena ingin merebut warisan yang kalian pikir sudah kalian genggam? Tidak semudah itu. Dan soal kopermu, aku menatap si perempuan itu tajam. Sudah kulempar keluar pagar. Ambil saja seperti anjing liar yang mengais sisa. Dia tersentak. Wajahnya merah padam. Tapi aku tidak peduli. Aku lebih dari sekadar marah. Aku dipermalukan di malam takbiran. Diperlakukan seperti bukan siapa-siapa, dan kini mereka ingin mengusirku secara terang-terangan di pagi hari raya hanya karena statusku telah berubah? Mereka lupa siapa aku sebenarnya. Ayah Raffi membuka mulutnya hendak bicara, tapi aku lebih dulu mengangkat tangan. Simpan napasmu, Pak. Kalau aku membuka mulut tentang semua aliran dana perusahaan yang kalian manipulasi pakai namaku, nama baik keluarga kalian akan tenggelam bersama saham kalian. Mau itu? Mereka diam, terpaku. Dunia berhenti beberapa detik. Aku tahu aku menang. Untuk sekarang. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku naik ke atas. Kuhidupkan laptopku. Kuakses sistem manajemen perusahaan. Kubah semua hak akses. Kukunci semua rekening operasional. Kuputus akses Raffi dari akun utama keuangan. Dan terakhir, kukirim email kepada seluruh mitra utama perusahaan dengan subjek, segala bentuk komunikasi dan transaksi harus melalui saya secara langsung per hari ini. Begitu semuanya selesai, aku duduk di kursi kerja, menatap pemandangan luar dari balik jendela lantai 2. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak bersorak-sorai, meniup trompet lebaran. Dunia mereka masih penuh tawa. Tapi di sini, aku baru saja menutup satu babak paling kelam dalam hidupku. Dan sekarang, aku siap membuka babak baru. Satu demi satu, aku akan merebut kembali apa yang menjadi milikku. Dan mereka yang telah mencampakkanku tanpa hormat, akan kutarik ke dalam jurang yang mereka gali sendiri. Saksikan, Raffi. Saksikan, seluruh keluargamu. Perempuan yang kalian usir tanpa rasa terima kasih ini akan menjadi mimpi buruk yang akan terus menghantui hidup kalian. Siang hari pertama Lebaran, saat orang-orang saling mengirim pesan maaf dan ucapan selamat, aku justru duduk diam di ruang kerja, menatap layar laptop sambil menghapus seluruh file kenangan. Foto-foto Lebaran tahun lalu, rekaman video saat ulang tahun Raffi yang kubuat diam-diam, hingga folder-folder penuh rencana masa depan yang dulu kami bangun bersama. Semuanya kuhapus satu persatu. Setiap klik delete seperti menyayat luka yang belum kering. Tapi aku harus menyelesaikan ini. Karena aku tahu, satu-satunya cara untuk sembuh adalah membakar semua akar luka. Dan itu artinya aku harus mulai dari rumah ini. Rumah yang dulu kubangun dengan cinta. Rumah yang dulu kurancang dengan harapan. Rumah yang setiap sudutnya punya cerita. Dari pertama kali Raffi dan aku memilih keramik ruang tamu, sampai saat kami menata kamar anak yang tak pernah sempat risih. Dulu,
Setiap ubin, setiap pintu, setiap meja adalah bukti bahwa aku dan dia pernah saling mencintai. Tapi sekarang, rumah ini cuma bangkai dari cinta yang sudah busuk. Dan aku sudah muak tinggal di dalamnya. Jam 14.07. Aku menelepon pengacara perusahaanku. Suaranya tenang tapi tegas. Seperti biasa. Bu Zulaiha, saya sudah terima salinan akta properti dan laporan pembekuan akses dari perusahaan. Semuanya sah. Apa langkah berikutnya? Aku menarik napas panjang. Siapkan surat kuasa penuh atas rumah, mobil, dan aset pribadi. Saya mau rumah ini segera dijual. Bahkan kalau perlu dengan harga di bawah pasar. Saya tidak ingin meninggalkan jejak apapun di sini. Baik, Bu. Saya akan urus hari ini juga. Dan satu lagi. Pastikan semua transaksi perusahaan ke rekening pribadi Raffi dihentikan. Blokir akses siapapun dari pihak keluarga suami saya. Mulai hari ini, semua kendali kembali ke tangan saya. Telepon ditutup. Tanganku gemetar. Bukan karena ragu, tapi karena rasa lega yang aneh. Seperti seseorang yang akhirnya berani mencabut peluru yang selama ini bersarang di tubuhnya sendiri. Sore itu, aku keluar dari rumah dengan pakaian sederhana. Tanpa make up, tanpa perhiasan, tanpa mobil. Hanya membawa satu ransel berisi dokumen, flash disk data penting, dan satu botol parfum pemberian almarhum ayahku yang selalu kubawa saat aku ingin merasa kuat. Aku melangkah pelan melewati ruang tamu, melihat kembali sofa yang dulu menjadi tempat kami bersenda gurau. Di pojok kiri masih ada bercak kopi yang tumpah saat Raffi pura-pura ingin menyuapiku tapi malah tersedak tawa. Aku tersenyum pahit. Bahkan kenangan manis terasa getir sekarang. Lalu langkahku terhenti di depan lukisan besar yang tergantung di lorong tangga. Lukisan bergambar sepasang burung merpati yang terbang di antara langit senja. Lukisan itu dulu kami beli di pameran seni sebagai simbol pernikahan kami yang katanya akan terbang sampai akhir hayat. Tapi sekarang, aku copot lukisan itu dari dinding, kubawa ke halaman belakang, dan kubakar di atas tungku batu bata tempat kami dulu biasa barbeque. Api menyala lambat, tapi saat mulai membesar, perasaanku justru tenang. Seperti beban yang menguap bersama asap. Dan saat lukisan itu berubah menjadi abu, aku mengucap satu kalimat pelan namun pasti. Aku maafkan semua luka yang kalian beri. Tapi aku tidak akan lupakan. Dan aku tidak akan berhenti sampai semua dari kalian merasa hancur seperti aku hari ini. Kukunci pintu rumah untuk terakhir kalinya. Kutinggalkan kunci itu di bawah pot bunga depan pagar. Rumah ini bukan milikku lagi. Aku tidak ingin tinggal di dalam sisa luka. Aku tidak ingin duduk di ruang makan yang dulu menjadi saksi penghinaan. Aku tidak ingin tidur di ranjang yang pernah menampung pengkhianatan. Aku berjalan kaki keluar dari komplek elit itu. Tetangga-tetangga menatapku heran. Beberapa bahkan bertanya, "Mbak Zulaiha, mau kemana? Lebaran kok sendiri?" Aku hanya tersenyum, lalu menjawab, "Aku sedang pulang. Bukan ke rumah, tapi ke diriku sendiri. Aku tidak tahu harus tidur di mana malam ini. Tapi aku tahu satu hal, aku akan membangun kembali hidupku, dari nol. Dan saat aku berdiri tegak kembali, orang-orang yang menyepelekanku akan tunduk di bawah kaki perempuan yang mereka pikir tidak berharga. Masa lalu sudah kusulut api. Sekarang waktunya berjalan ke depan. Dan langkah pertama adalah keluar dari rumah ini, bukan sebagai istri Raffi, tapi sebagai Zulaiha yang baru. Langit mulai gelap ketika langkahku berhenti di sebuah halte kosong di pinggir jalan kota. Hanya ada satu lampu remang dan satu bangku kayu tua yang sedikit rapuh. Di bawah kakiku, debu dan dedaunan kering menari-nari diterpa angin sore yang kering. Hari pertama lebaran yang harusnya aku habiskan dalam pelukan keluarga, kini kulewati sendirian, dengan hanya satu ransel di punggung dan segunung luka di dada. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya sejak aku menikah 7 tahun lalu, aku merasa hidup. Bukan karena bebas, tapi karena tidak lagi dibelenggu oleh kepura-puraan. Kupandangi ponsel yang baru kubeli di konter pinggir jalan,
Murah dan sederhana, namun cukup untuk satu pesan yang kuperlukan malam ini. Pesan kepada satu-satunya orang yang selalu diam-diam memandangku dari jauh, yang dulu pernah kutolak cintanya karena aku memilih pria alim bernama Raffi. Tio, kalau kamu masih ada di Jakarta, aku ingin bicara. Sekarang aku bukan lagi istri siapa-siapa. Butuh waktu hanya 2 menit sebelum balasan datang. Lokasimu di mana? Aku jemput. Dan dalam 1 jam, aku duduk di dalam mobil yang hangat dan sederhana, bersebelahan dengan lelaki yang dulu hanya kupanggil sahabat. Lelaki yang tak pernah mencampuri rumah tanggaku meski ia tahu segala luka yang kualami. Lelaki yang selalu bilang, aku nggak akan ganggu rumah tangga kamu, tapi kalau suatu hari kamu benar-benar sendirian, aku orang pertama yang akan berdiri di depan kamu. Kami tak banyak bicara malam itu. Ia hanya menatap wajahku yang kusut, lalu menghela napas pelan. Akhirnya kamu pergi juga dari tempat itu. Ya. Aku mengangguk. Mataku nyaris kosong. Tapi tak lagi menangis. Aku sudah terlalu kering untuk menangis. Zul, katanya lembut, dunia ini nggak akan pernah adil sama perempuan kuat seperti kamu. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti bangkit. Dunia hanya tunduk pada mereka yang berani berdiri lagi saat semua sudah runtuh. Kamu tahu kamu bisa berdiri. Kamu cuma lupa. Aku menatap wajahnya. Mata yang dulu selalu menatapku diam-diam dari belakang, kini menatapku terang-terangan, seolah ingin berkata, sekarang aku di sini, tapi kamu yang harus memutuskan mau berdiri atau tidak. Malam itu, Tio membawaku ke apartemen kecil miliknya. 1 kamar tidur, 1 dapur mungil, 1 sofa coklat di ruang tengah. Hangat, nyaman, dan jauh dari kemewahan yang pernah kupunya. Tapi justru di sanalah aku merasa damai untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Dia memberiku selimut, segelas susu hangat, dan 1 kata yang membuatku ingin hidup kembali. Kamu bukan ditinggalkan karena kurang. Kamu ditinggalkan karena mereka tak layak memiliki yang lebih dari cukup. Esok paginya, aku bangun lebih awal. Kutatap wajahku di cermin kamar mandi apartemen kecil itu. Mata sembabku mulai surut. Rambutku berantakan. Tapi di dalam cermin itu, aku melihat cahaya yang pelan-pelan muncul. Bukan dari wajahku, tapi dari sorot mataku. Sorot mata seorang perempuan yang pernah diinjak-injak, dan kini mulai menemukan pijakan untuk bangkit kembali. Aku duduk di meja makan kecil, menyusun 1 demi 1 daftar, aset pribadi yang masih kupegang, akses saham perusahaan yang selama ini kukelola diam-diam, serta jaringan bisnis yang bisa kupanggil kembali. Aku menghubungi 1 persatu mitra bisnis lama, beberapa yang dulu kutarik keluar dari keterpurukan. Semua menyambut dengan tangan terbuka. Siangnya, aku duduk di ruang kantor hukum milikku yang lama kutinggalkan karena kesibukan sebagai istri Raffi. Semua staf berdiri saat aku masuk. Beberapa bahkan menangis saat tahu aku kembali. Bu Zulaiha? Tanya manajer keuanganku pelan. Aku mengangguk. Mulai hari ini, kita bangkit. Semua surat kerja sama lama yang ditahan atas nama Raffi, tarik. Kita perbaiki struktur. Kita bersihkan sistem. Dan kita perluas jaringan baru. Ini bukan perusahaan keluarga. Ini perusahaan saya. Dan kita akan buat sejarah baru. Tangannya gemetar saat mencatat perintah-perintahku. Tapi tak satu pun dari mereka membantah. Karena mereka tahu siapa aku. Mereka tahu siapa yang dulu membangun semuanya. Dan kini, pemilik sejatinya telah kembali. Sore harinya, aku kembali ke apartemen Tio. Di tangan, ada 1 map berisi strategi perusahaan 2 tahun ke depan. Saat kuberikan padanya, ia hanya menatapku dan berkata, Zulaiha yang dulu sudah kembali. Aku menggeleng. Bukan. Zulaiha yang sekarang adalah versi yang lebih kuat, lebih tajam, lebih hidup. Ia tertawa kecil, lalu berdiri dan memberikan 1 benda di tangannya, sebuah buku catatan tua. Ini, kamu titipkan 7 tahun lalu sebelum nikah. Kamu bilang kalau kamu gagal,
Kamu ingin baca lagi apa mimpi-mimpimu? Sekarang sudah saatnya kamu baca ulang. Ku peluk buku itu. Air mataku menetes perlahan. Bukan karena sedih, tapi karena aku sadar. Aku akhirnya menemukan kembali diriku yang hilang. Dan mulai hari itu, dunia tidak lagi sama. Zulaiha yang dulu dikurung dalam gelar istri, kini menjadi wanita yang bebas menentukan takdirnya sendiri. Dan keluarga Raffi, yang merasa telah mengusir sampah dari hidup mereka, akan segera sadar. Mereka baru saja membuang emas yang akan mereka cari-cari saat hidup mereka mulai berantakan. Sudah 2 minggu sejak malam takbiran itu. 2 minggu sejak aku diusir dari rumah yang pernah kusebut rumah tangga. 2 minggu sejak keluarga itu mencampakkanku seperti kain lep tak berguna. Tapi hari ini, mereka akan tahu bahwa yang mereka usir bukan beban, melainkan fondasi terakhir yang membuat mereka masih bisa berdiri. Dan kini, fondasi itu telah menghilang, berganti menjadi gempa yang siap menghancurkan segalanya. Mobil hitamku berhenti di depan rumah mewah keluarga Raffi. Aku turun dengan langkah tenang namun mantap, mengenakan setelan blazer hitam dan celana panjang, sepatu hak tinggi yang berdentum setiap menjejakkan tumit ke lantai marmer mereka yang dulu sering kucuci sendiri. Wajahku tak lagi lusuh. Mataku tak lagi sembab. Aku bukan lagi istri mereka. Aku adalah Zulaiha yang kembali dari neraka dengan api balas dendam membakar di dalam dada. Ku pencet bel rumah itu. Tak lama, pintu terbuka. Mertua perempuanku yang menjawab. Tatapannya terkejut, nyaris refleks hendak menutup kembali pintu sebelum kutahan dengan satu dorongan ringan dari tanganku. "Apa kabar, Bu?" tanyaku datar. "Z Zulaiha? Ngapain kamu datang-datang ke sini lagi? Udah jelas kamu udah dicerai Raffi. Mau bikin malu keluarga ini lagi?" bentaknya, tangannya gemetar. Mungkin karena gugup, mungkin karena terkejut melihatku kembali dengan wajah tak menunjukkan luka sedikit pun. "Aku kesini bukan sebagai istri Raffi, tapi sebagai pemilik 35% saham perusahaan keluarga kalian," jawabku dingin, lalu kusodorkan satu berkas resmi berstempel notaris. "Dan mulai hari ini, aku ingin menegaskan batas antara waras dan tidak waras. Jangan pernah pikir aku akan diam." Dari dalam rumah, suara Raffi terdengar. "Siapa itu?" "MAH." Beberapa detik kemudian, dia muncul dengan wajah masam. Tak ada sisa senyum manis seperti dulu. Tapi yang paling menyakitkan, bukan karena dia menggugatku, bukan karena dia menyebutku mandul, bukan karena dia mengusirku di malam takbiran, tapi karena dia menggantikan posisiku dengan perempuan yang pernah jadi sahabatku sendiri. Perempuan yang dulu kukasihani karena hidupnya berantakan. Kini dia tinggal di rumahku, tidur di tempat tidurku, memakai barang-barang yang dulu kubeli dengan hasil keringatku. Tapi aku hanya menatap mereka dengan senyum paling datar. Karena hari ini, mereka yang akan jadi bahan kasihan. Raffi berdiri di depan pintu, mencoba tegar. "Kamu kesini mau apa? Mau minta belas kasihan?" "Maaf, Zul. Aku sudah bahagia sekarang. Hidupku lebih ringan tanpa kamu dan beban-bebanmu." Aku mengangguk pelan. "Benar. Hidupmu ringan. Karena kamu lupa, semua yang berat itu aku yang angkat. Sekarang aku berhenti mengangkat beban, dan kamu akan tahu rasanya dihantam realita." "Ngomong apa sih kamu? Mulai hari ini, semua pengeluaran pribadi yang selama ini kalian pakai dari perusahaan, aku audit. Semua fasilitas yang kalian manfaatkan, akan kutarik. Kartu kredit perusahaan, kendaraan dinas, semua akan dibekukan. Dan kamu, Raffi, akan aku cabut dari jabatan direktur utama dalam rapat pemegang saham minggu depan. Karena kamu tak memenuhi syarat etika dan kompetensi." "Apa?" bentak Raffi, wajahnya merah padam. "Kamu nggak bisa ngelakuin itu. Kamu bukan siapa-siapa lagi." Aku menatap matanya dalam-dalam. "Aku bukan istrimu. Tapi aku tetap partner bisnis utama ayahmu yang mendirikan perusahaan itu bersamaku dulu. Jangan lupa, waktu ayahmu koma tahun lalu, aku yang jalankan semuanya. Kamu sibuk liburan dengan selingkuhanmu. Kamu pikir semua pemegang saham akan memilih kamu lagi?
Hanya karena kamu laki-laki? Dunia udah berubah, Raffi. Ibunya hampir pingsan di tempat. Perempuan yang dulu sering meremehkanku kini memegangi dadanya seperti terkena serangan jantung ringan. Tapi aku tak peduli. Simpati tak lagi tersisa di hatiku untuk mereka yang menganggapku hanya sebagai alat penghasil keturunan. Aku melangkah pergi dengan senyum tipis. Sebelum masuk ke mobil, aku berbalik dan berkata pelan namun tegas. Kalian anggap aku tak berguna karena tidak memberi cucu. Tapi kalian lupa, yang kalian hancurkan bukan rahimku, tapi harga diriku. Dan harga diri seorang wanita, sekali terinjak, akan menjadi bara yang membakar seluruh keturunan kalian. Keesokan harinya, berita tersebar di media. Keluarga besar Raffi Almariza terlibat konflik internal besar. Posisi direktur dicopot, pemilik saham terbesar mundur massal. Zulaiha Az-Zahra kembali mengambil alih aset, siap akuisisi perusahaan sendiri. Netizen, akhirnya yang terbuang membuktikan diri. Mereka menjadi bahan perbincangan. Mereka yang dulu merasa paling mulia kini dihina sebagai keluarga yang membuang emas dan memeluk kerikil. Aku tak perlu membalas dengan kata-kata. Dunia yang kini berpihak padaku sudah cukup untuk membuat mereka tak lagi bisa mengangkat kepala. Di sebuah gedung pencakar langit, aku berdiri di jendela besar, menatap kota dengan tatapan seorang pejuang yang baru memenangkan babak pertama peperangannya. Aku belum selesai. Ini baru permulaan. Karena yang akan kubangun kini, bukan hanya karir, tapi peradaban baru. Dan mereka yang pernah merendahkanku, akan menjadi saksi bisu atas kebangkitan seorang wanita yang dulu mereka remehkan. Hari itu aku duduk sendiri di ruangan bernuansa putih, ditemani aroma antiseptik dan suara detak jam dinding rumah sakit. Di depanku, dokter kandungan wanita parubaya tengah menatap layar monitor USG dengan ekspresi yang membuat jantungku berdebar lebih cepat. Tanganku gemetar. Napasku tertahan. Aku sudah terlalu lama menahan luka karena satu kalimat yang tak pernah benar. Zulaiha mandul. Hari ini aku ingin jawaban, bukan harapan palsu. Dan jawaban itu akhirnya keluar dari mulut dokter yang tersenyum lebar sambil menatapku dengan tatapan lembut penuh empati. Bu Zulaiha, hasil semua pemeriksaan lengkap sudah keluar. Dan saya pastikan, rahim Anda dalam kondisi sangat sehat. Sel telur Anda aktif, hormon Anda normal, tidak ada kelainan struktural. Anda tidak mandul, Bu. Sama sekali tidak. Mataku berkaca-kaca. Suara itu seolah memecahkan tembok duka yang sudah bertahun-tahun memenjarakan harga diriku. Selama bertahun-tahun aku menunduk malu, menahan hinaan mertua, cemoohan dari ipar-ipar, bisikan tetangga yang bilang wanita tak berguna jika tak bisa punya anak. Padahal aku diam bukan karena bodoh. Aku diam karena menunggu bukti. Dan hari ini, bukti itu menyeruak ke permukaan, menghancurkan semua fitnah mereka yang selama ini menyeret namaku dalam lumpur hinaan. Aku menatap dokter itu dengan bibir bergetar. Jadi, selama ini, saya sehat? Tak ada masalah. Dokter mengangguk. Betul, Bu. Tapi suami ibu, mantan suami Anda, pernah diperiksa. Aku menggeleng. Dia selalu menolak. Selalu bilang bahwa dia sehat. Bahwa saya satu-satunya penyebab kami tak punya anak. Dokter menghela napas pelan. Sayangnya itu sering terjadi. Padahal lebih dari 40% kasus infertilitas justru berasal dari faktor pria. Mungkin Anda harus tahu bahwa Anda tak pernah salah. Yang salah adalah sistem yang selalu menyalahkan perempuan. Aku keluar dari rumah sakit dengan napas yang jauh lebih ringan dari sebelumnya. Bukan hanya karena aku sehat, tapi karena aku tak perlu lagi memikul beban yang bukan milikku. Aku membuka hasil pemeriksaan dan menatap lembaran itu lama. Lalu kukirimkan salinannya ke email 3 orang sekaligus. Raffi, ibunya, dan istri barunya. Dengan subjek email, sumber kemandulan keluarga bukan aku, tapi lelaki yang kalian banggakan. Tak butuh waktu lama, HP-ku bergetar. Puluhan notifikasi WhatsApp masuk. Tapi aku tak membuka satupun. Karena mereka kini panik.
Mereka terpojok oleh fakta yang telanjang, tanpa bisa menyangkal. Aku tahu, setelah ini akan banyak versi pembelaan diri. Akan ada yang menyalahkan hasil lab. Akan ada yang menyebutku licik karena menyerang balik. Tapi apa peduliku? Saat aku dituduh mandul, tak ada satupun dari mereka yang mempertanyakan kebenaran itu. Mereka menghakimi dengan percaya diri. Maka aku pun membalas dengan bukti, bukan dengan amarah. Tak lama kemudian, sebuah nomor tak dikenal menelepon. Aku tahu betul siapa itu. Raffi. Dan untuk pertama kalinya setelah perceraian kami, aku mengangkatnya. Halo? Sapaku tenang. Zul, ini semua salah paham. Suaranya terdengar kacau. Napasnya tak teratur. Mungkin sedang di toilet rumahnya, sembunyi dari istri barunya yang mungkin kini juga marah karena tahu sumber masalah sebenarnya adalah dia. Paham dari mana? Tanyaku dingin. Aku cuma takut dulu. Aku nggak tahu kamu bakal bawa ini sejauh ini. Jauh? Kau pikir ini jauh? Ini belum apa-apa. Raffi, kau baru menerima sepotong kebenaran. Aku sudah memakan fitnahmu selama bertahun-tahun tanpa perlawanan. Kini saatnya kamu menelan kenyataanmu sendiri. Zul, aku minta maaf. Aku terdiam sesaat, lalu tertawa lirih. Maaf. Dulu saat ibumu menyebutku wanita tak sempurna, kau diam. Saat adikmu menyindirku tak bisa jadi perempuan seutuhnya, kau ikut tertawa. Dan sekarang kau minta maaf hanya karena kau ketahuan? Kau bahkan tak punya keberanian sedikit pun untuk menjalani tes dulu. Karena aku takut. Takut? Tapi kau tak takut menghancurkanku? Tak takut mempermalukanku di depan keluarga besar? Tak takut mengusirku malam itu saat aku tak punya tempat lagi untuk pulang? Kau hanya takut ketika kebenaran tak bisa kau ubah lagi. Telepon terputus. Aku tak peduli. Karena satu panggilan maaf tak akan pernah bisa menghapus luka yang sudah bertahun-tahun membusuk di dasar batinku. Tapi satu hal yang membuatku bangga, aku akhirnya membebaskan diri dari stigma itu. Aku membebaskan diriku sendiri, tanpa butuh pembelaan dari siapapun. Karena aku wanita yang bangkit bukan karena diselamatkan, tapi karena aku memilih untuk menyelamatkan diriku sendiri. Malam itu aku menatap langit dari balkon apartemenku. Di dalam, tubuhku lelah, tapi hatiku penuh keberanian. Angin malam menyentuh wajahku seperti bisikan lembut dari masa depan yang menjanjikan harapan baru. Aku tahu, bukan soal siapa yang mandul atau siapa yang salah, tapi soal keberanian untuk tidak lagi menerima ketidakadilan. Soal keberanian untuk melawan stigma yang menindas perempuan. Aku sudah menyalakan api perubahan itu. Dan aku bersumpah, api ini tak akan padam sebelum semua perempuan tahu. Harga diri kita bukan ditentukan dari rahim kita, tapi dari keberanian kita melawan dunia yang menganggap kita lemah. Aku duduk menatap gedung kecil 2 lantai yang baru selesai direnovasi. Dindingnya berwarna putih bersih, dipadu aksen hijau pastel yang menenangkan. Di atas pintu kaca itu terpasang papan nama sederhana bertuliskan, Rumah Harapan Zulaiha, Klinik Reproduksi dan Konseling Perempuan. Hatiku sesak oleh rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Butuh waktu, luka, dan keberanian untuk sampai ke titik ini. Tapi hari ini aku berdiri di sini bukan lagi sebagai perempuan yang tertuduh mandul, bukan sebagai korban fitnah, tapi sebagai sosok yang memilih untuk membela mereka yang pernah merasakan luka yang sama sepertiku. Aku bukan lagi Zulaiha yang dulu. Aku kini menjadi suara dari mereka yang tak pernah diberi ruang untuk membela diri. Awal semua ini bermula dari satu hal. Aku muak melihat perempuan selalu menjadi kambing hitam dalam setiap kegagalan rumah tangga yang tak punya keturunan. Betapa mudahnya masyarakat menyebut istri mandul, betapa kejamnya keluarga yang menekan perempuan untuk segera hamil, seolah perempuan hanyalah alat produksi keturunan, bukan manusia utuh yang juga punya hak untuk sehat, dihormati, dan dihargai. Dan aku tahu, tidak semua perempuan seberuntung aku, punya akses ke rumah sakit, mampu bayar biaya tes hormon, konsultasi dengan spesialis, atau sekadar mendapat edukasi yang tepat. Banyak perempuan di luar sana yang diam,
terpaksa menerima fitnah, bahkan dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat hanya karena mereka tidak tahu kebenaran. Maka aku memilih untuk melakukan sesuatu. Aku menjual sebagian saham warisan peninggalan almarhum ayahku. Lalu aku membangun tempat ini. Tempat yang bisa menjadi pelindung, penguat, dan ruang aman bagi setiap perempuan yang pernah dijadikan kambing hitam karena persoalan reproduksi. Hari peresmian klinik itu, puluhan perempuan datang. Sebagian dengan wajah ragu, sebagian menangis hanya karena melihat tulisan. Di sini kami percaya, perempuan bukan penyebab infertilitas. Mereka seperti menemukan rumah setelah terbuang begitu lama. Seorang perempuan parubaya menangis sambil menggenggam tanganku. Bu Zulaiha, saya dulu diusir dari rumah mertua karena dituduh mandul. Suami saya selingkuh, dan mereka bilang wajar karena saya tak bisa memberi keturunan. Saya bahkan pernah berpikir mengakhiri hidup saya. Tapi sekarang, saya tahu saya tidak sendiri. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merangkulnya. Ibu tidak salah, dan ibu tidak sendiri lagi sekarang. Dari pagi sampai sore, aku dan tim dokter serta psikolog yang bergabung bersamaku melayani perempuan-perempuan itu. Kami membuka pemeriksaan hormon dasar gratis. Kami memberikan edukasi bahwa infertilitas bukan hanya urusan rahim, bahwa pria juga bisa punya masalah, bahwa tidak punya anak bukanlah alasan untuk membenci diri sendiri, bahwa jadi perempuan bukan berarti harus selalu disalahkan. Dan yang lebih mengejutkan, banyak suami yang diam-diam datang, dengan malu-malu, dengan mata tertunduk. Ada yang akhirnya mengakui bahwa selama ini merekalah penyebab rumah tangganya retak. Ada pula yang menangis setelah mengetahui bahwa istrinya sehat, dan rasa bersalah mulai menghantui. Hari itu aku sadar, luka masa laluku kini berubah jadi senjata untuk menyembuhkan luka orang lain. Aku tak sekadar menyelamatkan diriku sendiri, aku juga menjadi pelindung bagi banyak perempuan yang bahkan belum berani melawan. Tak lama kemudian, klinikku viral. Seorang jurnalis perempuan dari media nasional menuliskan artikel panjang tentang perjuanganku, dengan judul yang membuat hatiku bergetar. Dulu difitnah mandul, kini Zulaiha bangun klinik untuk membela perempuan yang tersakiti sistem patriarki. Ratusan komentar membanjiri media sosial. Mayoritas perempuan bersorak. Mereka mengangkat namaku, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai representasi perjuangan mereka. Tapi di balik pujian itu, tentu saja datang serangan. Tak sedikit yang mencibir. Cari panggung. Drama. Kalau beneran mandul, ngapain bangun klinik? Cari simpati. Tapi kali ini, aku tak membalas dengan kemarahan. Aku tak balas fitnah dengan amarah. Aku hanya menjawab dengan satu kalimat di akun Instagram resmi klinikku. Bagi yang belum terluka, memang mudah mengejek. Tapi bagi yang pernah dihina karena rahimnya, tempat ini adalah harapan. Malam itu aku berdiri di lantai 2 klinik, memandangi langit malam kota yang temaram. Dari jendela kaca, kulihat beberapa perempuan masih duduk di ruang tunggu, tak ingin pulang cepat. Mungkin karena tempat ini adalah satu-satunya ruang di mana mereka bisa merasa tak salah. Satu-satunya tempat di mana air mata mereka dianggap suci, bukan kelemahan. Aku menggenggam tangan sendiri. Aku tak akan berhenti, bisikku dalam hati. Selama masih ada perempuan yang disalahkan karena tubuhnya, aku akan tetap berdiri. Dan kini, aku tahu, aku bukan perempuan lemah yang dulu dibuang dari rumah dengan label mandul. Aku adalah Zulaiha, perempuan yang membalik luka jadi kekuatan, yang menjadikan penghinaan sebagai pondasi perjuangan, yang tak lagi butuh validasi siapapun, karena aku tahu siapa diriku, dan aku tahu apa yang harus kuperjuangkan. Hari itu klinikku tampak tenang, hanya ada beberapa pasien yang menunggu giliran konsultasi di ruang tamu. Aku sedang di ruang tengah, mengecek laporan mingguan dari bagian administrasi ketika salah satu perawatku menghampiri dengan wajah canggung. Bu Zulaiha, ada pasien baru. Dia ingin bicara langsung dengan ibu. Tapi, sepertinya ibu harus lihat sendiri.
Aku mengangkat kepala. Bingung. Kenapa? Siapa dia? Namanya Ayunda. Tapi, sepertinya dia, istri baru Pak Gilang. Waktu seolah berhenti. Duniaku berputar. Beberapa detik aku hanya mematung, antara ingin tertawa sinis atau menangis. Ayunda? Perempuan yang dulu datang mengenakan gaun putih di malam takbiran, mengiringi suamiku yang tega menalak aku demi statusku sebagai perempuan tak subur. Perempuan yang digadang-gadang sebagai istri sempurna, pengganti aku yang dianggap cacat karena tak kunjung hamil. Aku menarik napas dalam. Bawa dia ke ruang konseling pribadi. Aku akan temui. Beberapa menit kemudian aku masuk ke ruangan itu. Seorang perempuan muda duduk dengan kepala tertunduk. Rambut panjangnya terurai, namun tidak serapi yang dulu kulihat di foto-foto pernikahan mereka. Dia terlihat pucat, kurus, dan lelah. Aku menutup pintu perlahan, lalu duduk di seberangnya. "Jadi, kamu istri baru Gilang?" tanyaku datar. Ayunda mengangkat wajahnya. Mata kami bertemu. Aku hampir tak mengenalinya. Rasa percaya diri, senyum sombong, dan binar keangkuhan yang dulu ia miliki, lenyap. Yang kulihat kini hanya perempuan yang porak-poranda. "Zulaiha," suaranya serak. "Aku tahu kamu pasti marah aku datang, tapi aku nggak tahu harus kemana lagi." Aku menahan gejolak dalam dadaku. "Apa yang kamu inginkan?" Aku mandul, Zulaiha. Dada ini seperti dihantam batu. Mataku membelalak. Seketika aku terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja dia ucapkan. "Aku tahu kamu membenciku. Aku tahu aku telah merampas suamimu, ikut menertawakanmu. Tapi aku nggak tahu. Aku pikir saat itu aku lebih beruntung darimu. Aku pikir aku akan langsung punya anak, karena aku sehat, karena Gilang sehat. Tapi sudah 2 tahun. Zulaiha, 2 tahun aku coba semua cara, dan kemarin, hasilnya keluar. Aku nggak punya cadangan sel telur aktif." Air matanya jatuh deras. Dia memeluk lututnya di kursi, seperti anak kecil yang terluka. Aku masih diam. Jiwaku sedang berperang, antara rasa puas yang tiba-tiba muncul dan empati yang perlahan menyusup diam-diam. Aku dibentak mertua. Aku dituduh berpura-pura sakit. Aku dibilang karma. Gilang, dia mulai jarang pulang. Dia mulai bicara soal nikah lagi. Tangannya gemetar saat membuka tas kecil dan menunjukkan satu bundel dokumen medis. Aku melihatnya. Surat hasil AMH test, USG transvaginal, konsultasi dengan dokter fertilitas. Dan benar, Ayunda mengidap primary ovarian insufficiency. Dalam istilah sederhana, cadangan sel telurnya sangat rendah dan nyaris mustahil untuk hamil secara alami. "Zulaiha, mereka bilang ini adil. Mereka bilang ini pembalasan dari Tuhan karena aku dulu merebut suami orang. Tapi aku nggak kuat mendengar semua itu. Kamu tahu, sakitnya jadi kambing hitam, dipandang hina, disalahkan, ditinggalkan." Aku mengangguk perlahan. "Ya. Aku tahu, karena aku pernah jadi kamu, sebelum kamu menjadi aku." Ayunda terisak makin keras. Lalu tiba-tiba, dia berlutut di lantai. "Aku minta maaf. Aku mohon, ampuni aku. Aku cuma perempuan bodoh yang dikuasai ambisi. Aku dulu pikir bisa jadi perempuan sempurna, menggantikanmu. Tapi sekarang, aku tahu aku bahkan tak sekuat kamu." Aku mendekatinya dan menggenggam tangannya. "Bangunlah. Kamu nggak perlu sujud padaku. Kamu sudah cukup jatuh. Sekarang saatnya kamu bangkit." Dia terkejut. Kamu nggak marah?" Aku menatap matanya. Kalau aku membalas semua orang yang menyakitiku, maka aku sama seperti mereka. Tapi kalau aku bisa membuatmu kuat dari luka ini, maka aku sudah menang. Aku akan bantu kamu. Kalau kamu mau, kamu bisa jadi bagian dari perjuangan ini juga." Ayunda menangis sejadi-jadinya di pelukanku. Untuk pertama kalinya,
Tidak ada kebencian di antara kami. Hanya ada dua perempuan yang sama-sama dipatahkan, lalu saling menguatkan dalam luka yang serupa. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Ayunda kembali, bukan sebagai pasien, tapi sebagai relawan. Dia bergabung sebagai pengisi sesi konseling emosional, bercerita tentang pengalamannya kepada para istri muda yang juga mengalami tekanan karena tak kunjung hamil. Dan diam-diam, aku tahu, Gilang melihat itu semua dari jauh. Dia tahu klinikku, dia tahu Ayunda di sini, tapi dia tak pernah berani muncul. Mungkin karena dia tahu, kini dia tak punya kuasa apapun. Dua perempuan yang dulu pernah saling memusuhi, kini bersatu melawan satu hal yang lebih besar dari dendam, sistem yang terlalu lama menyalahkan perempuan. Pagi itu udara terasa aneh, terlalu tenang, terlalu sunyi, seperti sebelum badai. Aku baru saja selesai membuka klinik dan memastikan semua staf bersiap untuk jadwal harian, ketika mobil Alphard putih berhenti di depan gerbang utama. Aku berdiri di balkon lantai 2, memandangi iring-iringan 3 mobil lainnya yang menyusul di belakang. Dari dalam turun Ibunda Gilang, dengan langkah pasti, mata menyala penuh dendam, dan di belakangnya muncul 2 orang wartawan yang langsung mengangkat kamera. Aku tersenyum tipis. Jadi mereka akhirnya bergerak juga. Setelah Ayunda datang dan mulai bicara di forum-forum edukasi infertilitas yang kuadakan, publik mulai tahu siapa dirinya, dan perlahan, kisah di balik pernikahan keduanya terkuak. Banyak orang menulis thread, membandingkan perlakuan keluarga Gilang terhadapku dan Ayunda. Ada simpati yang mengalir, tapi juga kritik tajam terhadap mertua lamaku, terutama Ibunda Gilang, yang dikenal religius namun perlahan terkuak sebagai perempuan yang mempermalukan menantu dan mendorong perceraian dengan dalih, aib tak bisa punya anak. Wajah Ibunda Gilang memerah melihatku berdiri di atas balkon. Zulaiha, turun kau. Jangan sembunyi di balik gelar doktermu itu. Aku menuruni tangga dengan tenang. Aku tak takut. Ini sudah kuperkirakan. Hari ini bukan hari serangan untukku. Ini hari penguburan terakhir bagi reputasi palsu mereka. Saat aku keluar, kamera sudah menyorot wajahku. Salah satu wartawan menghampiri. Bu Zulaiha, betulkah Anda membuat forum publik untuk menjatuhkan nama keluarga Pak Gilang? Aku mendongak, menatap langsung ke lensa kamera. Saya tidak pernah menjatuhkan siapapun. Saya hanya membuka ruang bagi para perempuan yang selama ini dibungkam. Jika ada kebenaran yang membuat orang lain merasa jatuh, mungkin karena mereka berdiri di atas kebohongan. Ibunda Gilang mendesis marah. Perempuan ini licik. Jangan percaya. Dia dendam karena ditalak. Dia cemburu karena Ayunda dipilih menggantikan dia. Aku tertawa pelan. Ayunda? Yang sekarang tinggal di rumah kontrakan karena didepak Gilang? Yang kalian hina karena tidak kunjung hamil padahal sudah kalian agungkan 2 tahun lalu. Wajah beliau berubah seketika. Itu urusan rumah tangga mereka. Apa ibu lupa? Ucapku sambil mengeluarkan flash disk dari saku. Bahwa semua rekaman pertemuan keluarga, saat ibu mengusir saya dari rumah karena belum hamil, terekam? Atau rekaman saat ibu menyuruh saya ke dukun supaya cepat hamil, dengan ancaman kalau tidak, anak ibu akan menikah lagi? Semua ada, dan sekarang ada di hadapan media. Wartawan itu langsung memutar kamera ke arahku. Anda punya bukti rekaman, Bu? Aku menyerahkan flash disk itu. Silakan buktikan. Dan saya harap Anda jujur menyiarkan fakta, bukan hanya gosip kiriman mertua yang sakit hati. Ibunda Gilang menggebrak meja informasi. Kau fitnah aku. Tidak, Bu. Fitnah adalah menyampaikan kebohongan. Yang saya lakukan adalah menyampaikan apa yang benar-benar terjadi. Dan saya yakin Anda tahu apa yang Anda dan anak Anda lakukan dulu pada saya. Sayangnya, sekarang publik juga akan tahu. Wajahnya pucat. Suaranya mulai gemetar. Kau menghancurkan keluarga kami. Aku melangkah lebih dekat, menatap mata beliau dalam-dalam. Tidak, Bu. Keluarga Anda hancur karena kesombongan dan kezaliman yang Anda pelihara sendiri.
Saya hanya mencabut tirai yang selama ini Anda jadikan penutup aib. Wartawan mulai berbisik, merekam setiap kalimat. Salah satu dari mereka bahkan membuka laptop di mobil dan mulai mengecek file dari flash disk. Aku tahu mereka tak akan bisa mengelak. Semua data sudah kurapikan. Ada foto, voice note, transkrip lengkap, bahkan kesaksian dari beberapa staf lama yang pernah dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga dan menyaksikan langsung perlakuan keluarga Gilang padaku. Tepat saat itu Ayunda muncul. Dia berdiri di belakang Ibunda Gilang, yang belum menyadari kehadirannya. Apa ibu juga akan bilang saya wanita tak tahu diri karena sekarang tak bisa punya anak? Ibunda Gilang menoleh. Matanya membelalak. Kau, ngapain kamu di sini? Saya relawan di sini, Bu. Tempat yang dulu saya hina karena percaya pada kata-kata ibu dan Gilang. Tapi sekarang, saya tahu, tempat ini jauh lebih manusiawi dibanding rumah ibu. Ibu bilang saya wanita sempurna. Tapi sekarang saya tahu, ibu hanya butuh menantu yang bisa pamer cucu. Bukan cinta. Bukan keluarga. Air mata Ayunda menetes. Tapi wajahnya tegar. Aku dulu ikut membencimu, Zulaiha. Tapi sekarang aku malu pernah berdiri di sisi mereka. Kamera berputar cepat. Wartawan tahu, ini lebih dari drama keluarga. Ini adalah cerita pembalikan kekuasaan, keadilan yang bangkit di tengah sistem patriarki yang selama ini membungkam perempuan. Ibunda Gilang tersudut. Dia akhirnya berjalan mundur, marah dan hancur. Kau belum menang, Zulaiha. Dunia ini kejam pada perempuan yang sok suci. Aku tersenyum kecil. Dunia mungkin kejam, Bu. Tapi saya bukan perempuan yang suci. Saya hanya perempuan yang tak lagi takut berdiri sendiri. Dan saat pintu mobil tertutup dan suara mesin mobil menjauh dari halaman klinik, aku menghembuskan napas panjang. Satu demi satu mereka datang, dan satu demi satu mereka pulang dengan tangan kosong. Aku belum selesai. Tapi hari ini aku tahu satu hal, kebenaran, meski dipendam, ditekan, dan dihancurkan, selalu menemukan jalan untuk muncul ke permukaan. Dan hari ini, kebenaran itu berdiri di pihakku. Pagi itu gerimis. Hujan turun perlahan, membasahi pelataran depan klinik yang kini lebih ramai dari biasanya. Sejak kejadian kemarin, klinikku viral. Video klarifikasi, tangisan Ayunda, bahkan ekspresi panik Ibunda Gilang saat rekaman dibuka di depan wartawan, semuanya tersebar luas. Tagar kebenaran Zulaiha dan karma keluarga Gilang trending di semua platform sosial. Banyak perempuan datang, bukan hanya untuk berobat, tapi untuk sekadar memelukku, berterima kasih karena suaraku mewakili mereka yang selama ini diam dalam penderitaan rumah tangga yang sama. Tapi aku tak menyangka, justru hari ini, orang yang paling tak kusangka akan kembali datang. Datang dengan wajah yang sama sekali berbeda dari pria yang dulu pernah kupanggil suami. Gilang. Dia berdiri di depan pagar, basah kuyup, tubuhnya gemetar, matanya sembab dan memerah, seperti tak tidur semalaman. Aku melihatnya dari jendela ruang kerja lantai 2. Dia memegang payung yang terlipat, seakan tak peduli basah. Di tangannya tergenggam secari kertas yang lecek, entah surat atau foto. Aku turun perlahan, awalnya hanya berniat melihat langsung, tapi tak kusangka, dia tiba-tiba berlutut, bahkan bersujud di atas paving basah, di hadapan semua staf dan pasien yang menyaksikan dengan tatapan syok bercampur iba. Zul, aku mohon, aku salah, aku bodoh, semua yang kau katakan, semuanya benar, aku hancur. Suaranya gemetar, pecah, seperti pria yang tak lagi menyimpan harga diri. Aku terdiam di ambang pintu. Angin membawa bau tanah basah dan getir luka lama yang tiba-tiba kembali menyeruak. Tapi aku sudah bukan Zulaiha yang dulu. Aku tidak lagi memendam tangis. Tidak lagi menggigil setiap kali ia berteriak. Tidak lagi menyalahkan diri atas luka yang ia torehkan. Ayunda pergi, ucapnya terbata. Dia tahu semua. Dia tinggalkan aku, Zul. Dia bahkan bilang dia malu pernah merebut suami orang sepertiku. Dan ibu diserang netizen habis-habisan.
Semua bisnisnya kolaps, kerjasama dibatalkan. Dia sekarang sakit-sakitan, keluargaku berantakan. Zul, aku nggak punya siapa-siapa lagi, cuma kamu yang masih bisa nerima aku. Aku mendekatinya pelan. Diam. Dan semua orang menahan napas. Stafku, pasien, bahkan petugas parkir. Mereka mengenal siapa Gilang. Mereka tahu apa yang ia lakukan padaku bertahun-tahun lalu. Tapi hari ini, pria itu justru bersimpuh seperti anak kecil yang kehilangan arah. Gilang menarik napas dalam. Aku mimpi kamu semalam. Zul, kamu datang dalam mimpiku pakai jas dokter dan bilang, terima kasih sudah melepas aku. Karena kamu, aku jadi kuat. Aku bangun dengan sesak. Aku baru sadar, kamu bukan kutukan. Kamu berkah yang aku buang mentah-mentah. Aku membungkuk pelan. Semua mata tertuju padaku. Dan dari tas tanganku, aku keluarkan sebuah amplop putih mutiara, dengan embos emas di tengah bertuliskan, Zulaihah Arga dalam nama Allah, kami bersatu. Aku sudah memaafkanmu, Gilang. Tapi aku tidak akan pernah kembali padamu. Ini undangan pernikahanku minggu depan. Kalau kau datang, pastikan bukan untuk menangis, tapi untuk melihat bagaimana aku bangkit, dan kau hancur oleh kebodohanmu sendiri. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Air matanya tumpah lebih deras. Dia mengangkat wajahnya, memandangku seperti seseorang yang kehilangan dunia sekaligus diseret ke jurang yang paling dalam. Zul, kamu nikah. Sama siapa? Arga, jawabku tenang. Pria yang tidak pernah bertanya apakah aku bisa memberi keturunan atau tidak. Dia hanya bertanya, boleh aku bahagiakan kamu sampai akhir hayatku? Gilang memejamkan mata. Tuhan, aku menyesal. Aku membungkuk pelan, menatap matanya. Kalau kau menyesal, jangan datang saat aku bahagia. Karena itu bukan tempatmu lagi. Lalu aku berbalik, meninggalkannya di tengah tatapan semua orang. Saat aku masuk ke ruanganku, pelan-pelan aku menutup pintu. Tapi air mataku akhirnya jatuh juga. Bukan karena cinta, tapi karena luka itu akhirnya selesai. Hari itu, banyak pasien yang tetap datang. Banyak bunga dikirim ke klinik. Tapi paling menyentuh adalah kiriman dari Ayunda. Sebuket mawar putih dengan satu surat kecil. Terima kasih sudah mengampuni kami. Aku tahu tidak semua orang bisa menjadi kuat sepertimu. Semoga hari bahagiamu kelak menjadi bukti bahwa perempuan yang ditinggal bukan berarti perempuan yang kalah. Ayunda. Aku menggenggam surat itu, menatap langit yang perlahan cerah. Pelangi muncul di ujung kota. Mungkin ini pertanda bahwa badai itu benar-benar telah pergi. Dan aku siap melangkah ke bab selanjutnya. Hari itu langit cerah seperti diberkahi seluruh doa-doa yang pernah kutangiskan sepanjang malam-malam kelamku dulu. Gedung resepsi megah itu sudah dipenuhi ratusan tamu. Taman depannya dihiasi puluhan ribu bunga putih dan ungu lavender yang sengaja didatangkan langsung dari Belanda. Harumnya menyelimuti udara, menciptakan suasana suci dan sakral yang tak tergantikan. Hari ini bukan hanya pernikahanku, tapi hari pembebasanku. Hari aku bangkit sebagai Zulaihah yang baru, yang tak lagi dicemari oleh luka masa lalu, oleh suami yang menalakiku hanya karena aku dianggap tak mampu memberi anak, oleh mertua yang menganggapku hanya beban, oleh keluarga yang menganggap aku tak punya arti. Semuanya akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana perempuan yang dulu mereka rendahkan kini bersanding dengan seorang pria luar biasa yang memuliakan perempuan sepenuh jiwa. Arga, pria yang akan menjadi suamiku, berdiri gagah di pelataran lobi gedung dengan setelan putih gading dan sorot mata teduh penuh cinta. Tapi bukan itu yang membuat semua tamu mulai berdiri dari kursi mereka. Bukan itu yang membuat semua jurnalis yang sengaja diundang mulai berebut posisi sambil mengarahkan kamera. Bukan itu yang membuat ratusan tamu undangan berseru histeris. Tapi, suara dentuman angin yang mengoyak langit. Deru mesin jet pribadi mewah milik keluarga Arga, yang perlahan turun tepat di helipad pribadi di sebelah gedung resepsi. Suara sirine pengawalan,
kendaraan VVIP yang sudah disiapkan, dan para petugas keamanan yang langsung menyiapkan jalur khusus. Ya Allah, itu jet pribadi. Siapa itu? Itu pengantin wanitanya. Itu Mbak Zulaiha. Aku turun dari jet pribadi dengan gaun pengantin putih panjang rancangan desainer Paris yang sudah dipesan Arga berbulan-bulan lalu. Di belakangku, para asisten, penata rias, dan pengawal mengiringi langkahku. Kamera dari segala arah menangkap momen itu. Siaran langsung resepsiku disaksikan lebih dari 2 juta orang dalam waktu 15 menit. Dan di antara kerumunan tamu, aku melihat wajah-wajah yang dulu pernah menyiksaku. Mertuaku yang kini tampak lusuh, penuh syok dan malu. Gilang yang berdiri kaku bersama beberapa kerabatnya, mengenakan setelan jas tua yang bahkan tak mampu menyembunyikan ekspresi hancurnya. Dan Ayunda, berdiri terpaku dengan mata berkaca-kaca, tak mampu menatapku lebih lama dari 5 detik. Aku berjalan perlahan, dengan kepala tegak. Musik orkestra mulai mengalun. Taburan bunga dijatuhkan dari drone khusus yang dikendalikan oleh tim I.O. profesional. Semua tamu menoleh, kamera menangkap setiap langkah kakiku dengan framing sinematik. Ini bukan sekadar resepsi, ini panggung keadilan. Dan aku adalah tokoh utamanya. Sesaat sebelum masuk pelaminan, aku berhenti, tepat di depan Gilang dan mertuaku. Selamat datang. Terima kasih sudah datang. Hari ini, kalian bisa melihat beginilah perempuan yang dulu kalian anggap mandul. Beginilah perempuan yang dulu kalian telantarkan di malam takbiran berdiri di tempat terindah dalam hidupnya. Bukan karena belas kasih laki-laki, tapi karena dirinya sendiri. Wajah Ibu Gilang pucat. Ia ingin bicara, tapi tak mampu. Suaranya tercekat. Gilang hanya menggigit bibir. Matanya tak berkedip seolah takut kehilangan momen terakhir untuk melihatku. Tapi yang kulakukan hanya tersenyum. Bukan senyum dendam, tapi senyum penuh kemenangan. Aku menaiki pelaminan, bergandengan tangan dengan Arga. Suara pembawa acara menggema. Kepada seluruh tamu undangan, hadirin yang berbahagia, inilah pasangan pengantin hari ini. Dr. Zulaiha, pendiri Rumah Sehat Mandiri, pejuang hak perempuan, dan Bapak Arga Wibisono, CEO Global Capital Asia. Tepuk tangan bergemuruh. Bunga meledak dari sisi kanan dan kiri panggung. Air mancur menari di tengah taman. Kamera menangkap wajah Gilang yang tak berkedip, matanya merah, dan tubuhnya terguncang. Ia perlahan duduk, memeluk lututnya, seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Tapi aku tak peduli. Waktunya sudah habis. Karma sudah menjemputnya. Dan aku sudah terlalu tinggi untuk dijangkau oleh orang-orang yang pernah menjatuhkanku. Arga memegang tanganku erat. Selamat datang di rumah baru kita, istriku, bisiknya lembut. Dan aku hanya mengangguk dengan senyum dan air mata haru yang tak bisa kutahan lagi. Aku pikir puncak dari semua balas dendam adalah ketika aku berjalan anggun di pelaminan bersama Arga, disaksikan oleh jutaan pasang mata yang menyaksikan bagaimana perempuan yang pernah dicaci kini menjadi ratu di singgasananya sendiri. Tapi ternyata Tuhan belum selesai menurunkan keadilannya. Hanya butuh waktu 3 minggu setelah pernikahanku, berita besar itu muncul di berbagai portal ekonomi, media berita nasional, dan forum sosial. Judulnya jelas. Skandal korupsi dan pemalsuan dokumen keuangan PT Adijaya Konstruksi, perusahaan milik keluarga Gilang, terancam bangkrut dan disita negara. Awalnya aku hanya tersenyum kecil ketika membaca berita itu pagi hari sambil menyeruput teh di balkon villa milik Arga di Ubud. Tapi senyum itu perlahan melebar menjadi geli, lalu berubah menjadi haru dan perasaan puas yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Perusahaan milik mertua Gilang yang dulu selalu membanggakan kekayaan dan menyebut diriku sebagai benalu tak berguna, kini menjadi bahan tertawaan publik. Semua aset mereka dibekukan. Mobil-mobil mewah disita, properti dijual lelang, rekening bank diblokir. Bahkan rumah besar yang dulu menjadi tempat mereka menyiksaku, kini kosong melompong, dijaga petugas bank karena dinyatakan sebagai jaminan hutang.
Aku mendapat kabar dari seorang mantan asisten rumah tangga mereka bahwa Ibu Gilang kini hidup menumpang di rumah adik perempuannya yang sempit di pinggiran kota. Setiap malam menangis, menyesali semua perlakuannya padaku. Sedangkan Gilang, ia kehilangan jabatan direktur, digantikan oleh figur pengganti yang lebih kompeten. Ia dipermalukan di depan publik ketika ketahuan terlibat dalam manipulasi laporan keuangan perusahaan hanya demi menutupi gaya hidup mewah Ayunda, istri barunya yang ternyata tak lebih dari sosialita oportunis. Ayunda kabur membawa sisa saldo rekening pribadi Gilang. Dan Gilang, seperti pria yang kehilangan akal sehat, tertangkap kamera berjalan gontai di tengah keramaian kota tanpa arah, dengan pakaian lusuh dan wajah penuh kehancuran. Tapi yang paling menyayat, sekaligus paling melegakan adalah ketika keluarga besar bangsawan dari pihak ayah Gilang, yang selama ini sangat menjaga nama baik, secara resmi mencoret nama Gilang dari daftar pewaris keluarga karena aib yang ditimbulkannya. Mereka menggelar konferensi pers dan menyatakan, "Kami, keluarga besar Wirawan Kartanegara, menyatakan bahwa Tuan Gilang dan keluarganya bukan lagi bagian dari kami karena telah mencoreng kehormatan keluarga melalui tindakan tercela, pelecehan rumah tangga, dan skandal finansial." Video itu viral. Komen-komen publik mengalir deras. Sebagian mengutuk Gilang, sebagian membelaku. "Lihat tuh karma. Dulu hina istri karena gak bisa punya anak, sekarang gak punya masa depan." Salut buat Bu Zulaiha, wanita hebat yang bertahan dalam kesakitan tapi bangkit lebih tinggi dari siapapun. Ayunda? Hah, sosialita murahan. Gilang, selamat datang di nerakamu sendiri. Sementara itu aku, duduk di ruang kerja baruku, mengelola Yayasan Z Foundation yang fokus membantu perempuan korban KDRT dan perceraian. Bersama Arga, aku membangun rumah penampungan bagi para istri yang ditelantarkan, sama seperti dulu aku pernah ditelantarkan. Kini, aku tak hanya jadi istri yang dicintai sepenuh hati, tapi aku juga jadi simbol kebangkitan dan perlawanan bagi banyak perempuan lain yang terluka. Pada suatu malam, ketika hujan turun deras, aku menerima sepucuk surat. Surat dari Gilang. Tulisannya gemetar, kertasnya basah sebagian. Isinya, "Zul, maafkan aku. Kalau aku bisa memutar waktu, aku akan memilih tetap bersamamu, apapun keadaannya. Aku hancur. Aku tak punya siapa-siapa. Aku rindu kamu. Aku hanya ingin bicara sebentar saja, untuk menebus rasa bersalah ini." Aku menggenggam surat itu. Kutatap lama-lama sebelum akhirnya kugunting kecil-kecil dan kubuang ke perapian. Karena satu hal yang tak pernah akan dia mengerti adalah, luka ini memang pernah dalam, tapi bukan untuk dibalut olehnya. Luka ini justru membawaku ke cahaya yang jauh lebih terang dari sekadar kata, "Maaf." Langit sore itu kelabu. Awan gelap menggulung seperti hendak meluapkan segala murka semesta. Dan benar saja, rintik hujan mulai jatuh satu persatu, membasahi jalanan yang lengang di depan gedung Z Foundation, yayasan milikku. Aku baru saja selesai memberikan materi tentang kekuatan perempuan pasca perceraian, saat seorang staf masuk terburu-buru dan berbisik lirih bahwa ada seorang lelaki mengenakan jas lusuh berdiri di luar pagar, tak henti-hentinya menyebut namaku. Aku tak perlu menebak. Jantungku seperti sudah tahu siapa dia. Gilang. Aku keluar. Payung tak kuambil. Aku ingin melihat wajahnya langsung, tanpa ada sekat. Dan di sanalah dia, mantan suamiku, pria yang pernah menghempaskanku dari surga rumah tangga ke jurang kehinaan, kini berdiri di bawah hujan dengan tubuh gemetar, mata sembab, wajahnya kuyu, tak ada sedikit pun sisa kesombongan yang dulu selalu menempel padanya. Saat tatapan kami bertemu, dia langsung tersungkur. Lututnya jatuh di tanah becek. Tangannya terangkat, bersujud di hadapanku seperti pengemis cinta. "Zul, Zulaiha, maafkan aku, demi Tuhan. Maafkan aku salah, semuanya salah. Aku buta, aku sombong. Aku menghancurkan perempuan terbaik yang pernah mencintaiku. Aku minta maaf, tolong beri aku kesempatan bicara." Katanya lirih sambil menangis terisak. Aku diam. Mataku menatapnya datar. Tak ada air mata. Tak ada amarah.
Yang tersisa hanya keteguhan dan luka yang sudah sembuh menjadi kekuatan. Gilang, berdirilah. Kau membuat orang melihatku seperti ratu yang menginjak pecundang. Dia tak bergerak, justru menangis makin kencang. Aku kehilangan segalanya. Zul, Ayunda pergi, ibuku sakit, rumah dijual, perusahaan bangkrut, aku hanya punya satu yang tersisa, kenangan tentangmu dan rasa bersalah. Aku melangkah pelan, satu-satu. Setiap langkahku seperti menghantam dadanya, hingga ketika aku berdiri di hadapannya, ia tak mampu menatap mataku. Aku jongkok, wajahku sejajar dengannya. Hujan menetes dari rambutku, membasahi pipiku, tapi aku tak peduli. Gilang, kau tahu mengapa kau kehilangan segalanya? Dia menatapku, penuh harap. Karena aku meninggalkanmu. Aku menggeleng. Bukan. Karena kau tak pernah menghargai siapapun dalam hidupmu. Kau pikir kau raja, dan semua orang hanya pelayan. Tapi ternyata, pelayan yang kau injak justru fondasi kerajaanmu. Dan ketika dia pergi, semuanya runtuh. Termasuk harga dirimu. Dia menangis makin keras. Aku minta maaf, aku sungguh menyesal. Zul, aku rela jadi apapun, bahkan jadi satpam di rumahmu, asal bisa dekat denganmu. Aku berdiri. Tatapanku menembus hatinya. Kau terlalu kecil untuk jadi satpam di hidupku sekarang. Gilang, kau pernah mengusirku tanpa ampun, menceraikanku di malam takbiran saat semua orang bersuka cita. Kau jadikan aku bahan malu. Kini, ini giliranmu. Dunia yang menertawakanmu, bukan aku. Dia tak sanggup berdiri. Ia terduduk, memegangi tanah. Tolong, sekali saja, beri aku waktu bicara, izinkan aku menebus. Aku mengangkat dagunya paksa. Penebusanmu bukan milikku. Hanya Tuhan yang bisa mengampunimu. Tapi aku sudah selesai denganmu. Selamanya. Aku membalikan tubuhku dan berjalan pergi. Hujan makin deras. Aku bisa mendengar teriakan putus asa Gilang memanggil namaku. Tapi langkahku tak goyah. Ketika aku masuk ke dalam gedung, semua mata tertuju padaku. Salah satu anak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memelukku sambil berkata, "Kak Zulaiha, aku ingin sekuat kakak saat aku besar nanti." Aku tersenyum. Kau akan lebih kuat dariku. Karena kau tahu rasanya sakit, dan kau tak akan membiarkan siapapun merasakannya. Dan saat itu, aku tahu, balas dendamku tak perlu dilakukan dengan kekerasan. Cukup dengan menjadi lebih bahagia, lebih sukses, dan tetap berdiri tegak di saat orang lain berharap aku runtuh. Itu lebih menyakitkan bagi mereka. Pagi itu, langit terang, tapi hatiku sudah siap menghadapi badai yang lain. Sejak kemunculan Gilang yang tersungkur dalam hujan, kabar keruntuhan keluarganya menyebar seperti api yang membakar ilalang kering. Dalam waktu singkat, berita mengenai kebangkrutan, pengkhianatan Ayunda yang kabur membawa sisa tabungan mereka, dan penolakan keras dari rekan bisnis yang dulu menjilat mereka, menjadi santapan publik. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Dan hari itu, sekretarisku mengetuk pintu ruang kerjaku dengan wajah kaku. "Bu Zulaiha, ada yang ingin menemui ibu. Mereka bilang ini soal hidup dan mati." Aku tak perlu menebak. Aku tahu. Sudah waktunya. Di ruang tamu depan kantor yayasan, kulihat dua orang yang dulu memandangku hanya sebagai pengurus dapur dan pelayan keluarga, mertuaku. Nyonya Kartika duduk dengan kepala tertunduk. Tangannya gemetar menggenggam tas lusuh yang tak sebanding dengan dompet bermerek yang dulu ia pamerkan. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya lebih kurus, dan mata itu, mata yang dulu menatapku dengan sinis, kini penuh ketakutan. Di sebelahnya, Pak Rianto, mertuaku yang dulu hanya dia membiarkan istrinya menindasku, kini duduk dengan kepala tertunduk seperti anak sekolah yang ketahuan mencuri. Begitu aku masuk, keduanya serentak berdiri, tapi aku hanya memberi isyarat agar mereka duduk kembali. Aku ingin mereka tahu, aku tak akan menyesuaikan diri lagi dengan harga diri mereka yang rapuh. Silakan bicara. Tapi cepat. Waktuku tidak untuk dibuang pada masa lalu.
kataku tajam, duduk berseberangan dengan tatapan tegas. Nyonya Kartika mulai menangis. Tangannya meraih tanganku yang segera kutarik. Zul, anakku, maafkan ibu. Semua ini salah. Ibu menyesal. Zul, tolong jangan diamkan ibu. Tolong jangan hukum ibu seperti ini. Aku menatapnya tanpa berkedip. Apa maksud ibu? Hukum. Bukankah yang dulu menghukum saya adalah ibu dan keluarga ini? Bukankah ibu yang menyuruh Gilang menceraikan saya? Bukankah ibu juga yang mengatakan bahwa rahim saya busuk dan tidak layak melanjutkan keturunan keluarga kalian? Sekarang giliran ibu yang menangis. Pak Rianto bersuara lirih. Kami kehilangan segalanya. Zul. Bahkan Ayunda, dia ternyata berselingkuh dengan salah satu manajer Gilang. Mereka kabur membawa surat tanah dan mobil. Kami sekarang tinggal di rumah kontrakan kecil, makan pun tergantung belas kasihan tetangga. Tolong, Zul, tolong bantu kami. Aku tertawa pelan, bukan karena lucu, tapi karena getir. Kalian datang untuk meminta bantuan dariku? Setelah mengusirku di malam takbiran tanpa malu, kalian pikir aku akan menyambut kalian dengan pelukan? Nyonya Kartika bersimpuh di lantai. Zul, maafkan ibu. Tanpa kamu, kami bukan siapa-siapa. Kami salah, kami sombong. Kamu yang membesarkan nama keluarga ini. Tolong, Zul. Ibu rela jadi pembantu di rumahmu, asalkan bisa makan. Tolong kami. Air mata memang jatuh dari mataku, tapi bukan karena belas kasihan. Air mata itu adalah cairan sisa dari luka yang dulu mereka gores begitu dalam. Tapi kini, luka itu sudah menjadi batu. Dan aku adalah wanita yang terlahir kembali dari abu penghinaan. Aku berdiri, menatap mereka dari atas. Saya akan bantu kalian. Tapi bukan karena saya kasihan. Saya akan bantu agar kalian bisa hidup dan menyaksikan saya sukses. Saya ingin kalian melihat bahwa kalian membuang berlian demi kaca murahan bernama Ayunda. Saya akan bantu kalian dengan satu syarat. Kalian tidak pernah lagi menyebut saya sebagai mantan menantu. Sebut saja wanita yang pernah menyelamatkan hidup kalian dan kalian hianati. Pak Rianto menunduk. Nyonya Kartika menangis makin keras. Aku melangkah keluar, dan sekretarisku yang mendengar semua percakapan itu hanya menatapku dengan air mata berlinang. Bu Zulaiha, ibu luar biasa. Aku tersenyum kecil. Tidak, aku hanya tidak mau menjadi monster yang mereka ciptakan. Aku tetap manusia. Tapi mereka harus tahu, manusia juga bisa memilih untuk tidak jadi korban lagi. Dan hari itu menjadi sejarah. Untuk pertama kalinya, mertuaku bersujud di bawah kakiku, meminta belas kasihan. Tapi aku tetap berdiri, karena kini, akulah tiang mereka, yang dulu mereka injak. Pagi itu, seorang kurir datang ke rumah dengan wajah panik, menyerahkan sepucuk surat tanpa nama pengirim yang hanya tertulis, "Untuk Zulaiha," dari seorang yang hancur karena ambisinya sendiri. Awalnya aku ingin membuangnya begitu saja, tapi ada bagian kecil di hatiku yang ingin tahu, siapa lagi yang kini mencoba menyeret namaku dari kubangan masa lalu? Tapi saat kubuka dan mulai membaca, aku tahu, tinta pahit itu berasal dari satu-satunya orang yang dulu membuat hatiku koyak tanpa ampun. Ayunda. Zulaiha. Mungkin kau ingin langsung membakar surat ini, dan aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi izinkan aku, hanya sekali ini saja, untuk bicara jujur tanpa topeng keangkuhan yang dulu kupakai saat merebut segalanya darimu. Aku kalah, Zul. Bukan hanya dari segi harta, tapi sebagai manusia. Aku kira aku sudah menang saat Gilang menceraikanmu dan memilihku. Aku kira aku bisa hidup bahagia sebagai nyonya baru dalam keluarga itu. Tapi ternyata aku hanya diberi tahta di atas tumpukan puing. Semua janji manis Gilang padaku hanyalah ilusi yang meleleh saat dunia nyata menunjukkan wajahnya. Aku pikir, dengan menjadi wanita simpanan yang berubah jadi istri sah, aku akan hidup mewah selamanya. Tapi ternyata, semua mimpi itu hancur bersamaku. Gilang mulai berubah. Ia bukan laki-laki yang dulu memujiku habis-habisan saat mengkhianatimu.
Ia kasar, mudah marah. Dan lebih buruknya, ia memperlakukanku seperti barang, seperti ia memperlakukanmu dulu, mungkin lebih parah. Ia menyalahkanku karena bisnisnya hancur. Ia marah karena mertuanya, orang tuamu yang dulu, mulai menjilat kembali padamu dan melupakan kami. Dan akhirnya, ia juga menyerah. Ya, aku meninggalkannya. Tapi bukan dengan pria lain seperti kabar yang beredar. Aku kabur karena aku takut. Takut menjadi mayat hidup di samping pria yang hanya tahu cara memaki dan mengancam. Aku hanya membawa uang sisa di tabungan, yang ternyata penuh utang. Dan kini, aku dikejar rentenir. Aku tidur berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Aku bahkan makan dari sisa warung Kadang. Ya, aku, Ayunda, wanita yang dulu memamerkan tas mewah dan baju desainer di hadapanmu, kini tak lebih dari pengemis elegan yang kehilangan segalanya. Zul, aku tidak menulis ini untuk meminta uangmu. Tidak juga untuk meminta maaf. Karena aku tahu, tidak semua luka bisa disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. Aku hanya ingin kau tahu, kau menang. Kau menang sebagai wanita, sebagai manusia, sebagai istri yang setia yang dibuang seperti sampah, tapi bangkit seperti ratu. Aku kini mengerti bahwa kau bukan mandul, tapi kami, akulah yang mandul. Bukan rahimku, tapi hati, logika, dan moralitasku yang telah lama mati demi mengejar pria bersuara manis tapi berhati jahat. Gilang adalah kutukan, dan aku adalah pemuja yang buta. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak akan muncul lagi dalam hidupmu. Tapi jika suatu hari Tuhan berkenan mempertemukan kita di tempat yang adil, aku hanya berharap kau bisa berkata dalam hatimu, dia sudah menerima hukumannya. Maaf, dan terima kasih sudah membaca surat ini, Ayunda. Surat itu bergetar di tanganku saat ku selesaikan membaca. Bukan karena aku iba, tapi karena semesta benar-benar memperlihatkan bahwa karma tidak akan tertidur terlalu lama. Ayunda yang dulu berdiri di atasku, kini tak sanggup berdiri bahkan untuk dirinya sendiri. Ia bukan lagi bayangan ancaman di hidupku, tapi hanya cerita kelam yang menjadi bukti bahwa kesombongan dan pengkhianatan tidak pernah berujung bahagia. Aku mengambil surat itu, melipatnya kembali dengan tenang, lalu membakarnya di pekarangan rumah. Api menyala tenang, perlahan menghabiskan setiap kata di surat itu. Dan aku berdiri di sana, menatap bara yang menyisakan abu, sambil berbisik pelan, kau sudah menerima ganjaranmu. Tapi jangan pernah pikir itu cukup menebus semuanya. Acara reuni keluarga besar suamiku dulu, keluarga yang pernah menganggapku hanya sebagai beban, pembawa sial karena tak kunjung hamil, bahkan perempuan tak berguna yang tak pantas menjadi menantu, kini kembali digelar secara besar-besaran. Bedanya, kali ini, bukan aku yang memohon agar dianggap bagian keluarga. Aku diundang secara resmi, sebagai tamu kehormatan, sebagai salah satu sponsor utama, dan sebagai perempuan yang namanya kini jauh lebih besar dari nama keluarga mereka yang kini hanya serpihan reputasi dari masa lalu. Semua mata tertuju padaku saat aku turun dari mobil hitam mengilap dengan logo lambang perusahaan milikku sendiri. Aku berjalan dengan langkah mantap, gaun panjang berwarna anggun menjuntai menyapu lantai karpet merah yang mereka gelar khusus untukku. Bukan lagi hanya istri Gilang, bukan lagi hanya mantan menantu, tapi Zulaiha, wanita yang mereka remehkan dulu, kini berdiri tegak sebagai bukti bahwa pembalasan terbaik adalah saat mereka harus menyaksikan sendiri, dengan mata kepala mereka, betapa rendahnya mereka dibanding diriku sekarang. Di tengah aula mewah, para tamu sudah duduk rapi, membentuk lingkaran sosial palsu dengan senyum basa-basi mereka. Para tante yang dulu suka mencibirku karena belum punya anak kini saling bisik sambil tersenyum kaku, menyembunyikan rasa malu di balik lipstik tebal dan parfum mahal hasil diskon. Anak-anak mereka, yang dulu dilarang bermain denganku karena katanya aku membawa kutukan, kini justru sibuk membicarakan aku. Itu Tante Zulaiha yang punya yayasan pendidikan itu ya? Aku pengin magang di sana nanti. Tapi puncak dari semuanya bukan itu. Puncaknya adalah saat ibu mertuaku, perempuan tua yang pernah menyumpahiku sebagai pembawa sial, kini berjalan pelan ke arahku dengan langkah gemetar,
Pipinya mulai basah, bukan karena bahagia, tapi karena malu yang tak tertahankan. Di belakangnya ada Gilang, mantan suamiku, dengan wajah lebih tirus, pakaian lusuh meski dipaksa terlihat formal, dan tatapan kosong tanpa gengsi. Ia kini bukan lagi pria yang dulu bisa menyombongkan diri di hadapanku. Bisnisnya hancur, statusnya sebagai pria kepala keluarga runtuh, dan istrinya, Ayunda, telah pergi tanpa jejak. Mbak Zulaiha, suara ibu mertuaku terdengar parau, nyaris tak percaya. Kami minta maaf. Kami sudah salah. Kami sudah kejam. Aku memandangnya datar. Salah? Kejam? Dulu ibu bilang saya tak pantas hidup di keluarga ini. Dulu Gilang bilang saya mandul, dan itu alasan dia mentalak saya di malam takbiran. Sekarang kalian datang padaku untuk apa? Minta maaf? Minta pertolongan? Air matanya makin deras. Ia menggenggam tanganku, tapi aku tak membalas. Tanpa Mbak Zulaiha, keluarga ini hancur, semua benar-benar jatuh, saya sadar. Kami semua tak punya arti, semua bergantung pada Mbak. Gilang yang berdiri di belakangnya tampak tercekik dalam rasa malu. Ia ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Aku menatapnya tajam. Gilang, aku ingin kau tahu satu hal. Dulu aku tidak mandul. Kau hanya terlalu bodoh untuk tahu bahwa rahim bukan satu-satunya yang bisa melahirkan. Aku melahirkan keberhasilan, kejayaan, kekuatan, bukan hanya keturunan biologis. Dan kau tidak layak mendapat satu pun darinya. Semua tamu membisu. Para sepupu dan ipar yang dulu ikut menertawakanku kini menunduk tak berani menatapku. Dan dengan suara lantang, aku berkata, "Dengar semua. Aku hadir di sini bukan untuk mengemis pengakuan. Aku tidak butuh itu. Aku hanya hadir untuk menunjukkan, ini aku sekarang. Perempuan yang kalian buang. Tapi kalian lupa, tanpa aku, kalian hanya sampah berbungkus nama keluarga. Dan hari ini, aku tak datang membawa dendam, tapi peringatan. Jangan pernah remehkan orang yang kalian injak, karena suatu hari mereka akan berdiri di tempat yang tak bisa kalian capai bahkan dengan tangga tertinggi." Tepuk tangan menggema. Bukan dari keluargaku dulu, tapi dari para tamu kehormatan, relasi bisnis, para pengusaha muda yang menjadikan kisahku sebagai inspirasi. Aku tak menoleh lagi ke Gilang atau keluarganya. Mereka cukup hanya jadi debu masa lalu. Aku berjalan meninggalkan ruangan itu dengan kepala tegak. Reuni itu tak lagi tentang keluarga, tapi tentang bagaimana seorang wanita bisa hancur, bangkit, dan akhirnya menghancurkan balik dengan elegansi yang bahkan tak bisa dilawan oleh penyesalan. Hari itu menjadi momen yang takkan pernah dilupakan dalam sejarah hidupku, bukan hanya sebagai akhir dari seluruh penderitaan, tetapi sebagai hari di mana aku mematri namaku dalam catatan publik sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan pembalasan yang penuh harga diri. Bukan sekadar mantan istri, bukan sekadar perempuan yang dikhianati, bukan sekadar korban yang bangkit, tapi kini aku adalah lambang dari keadilan perempuan yang terlalu lama dibungkam. Pagi itu, aku berdiri di atas panggung auditorium megah tempat penghargaan tahunan untuk tokoh-tokoh perempuan inspiratif diberikan. Bukan undangan biasa. Aku dinobatkan sebagai perempuan pembawa perubahan Asia Tenggara atas kontribusiku dalam memberdayakan ribuan janda korban kekerasan rumah tangga, perempuan infertil yang ditelantarkan, serta anak-anak yatim yang diabaikan karena stigma. Dalam balutan kebaya emas modern, dengan rambut ditata rapi dan wajah penuh cahaya kemenangan, aku menyampaikan pidato yang membuat seluruh hadirin menangis dalam diam. Dulu, aku dihina karena tidak bisa memberikan anak. Mereka lupa bahwa anak bukan satu-satunya bentuk kontribusi perempuan dalam keluarga. Mereka menghukum rahimku, seolah itu menentukan harga diriku. Hari ini, aku tidak hanya membuktikan bahwa aku bisa berdiri tanpa mereka, tapi aku menunjukkan, aku adalah ibu dari ratusan perempuan yang terselamatkan, ibu dari ribuan masa depan yang kembali hidup, dan ibu dari perjuangan yang kalian sendiri tidak sanggup mulai. Sorak berdiri. Tangisan. Hal. Bahkan para pejabat tinggi yang hadir tak mampu menyembunyikan getaran di wajah mereka. Di luar auditorium,
Layar besar menampilkan perjalanan hidupku, dari wanita sederhana yang dibuang pada malam takbiran karena dituduh mandul, hingga menjadi pengusaha sosial, pendiri lembaga hukum dan kesehatan bagi perempuan, dan penggerak advokasi reformasi hukum hak istri di parlemen. Dan di tengah kemegahan itu, kamera sempat menyorot Gilang, yang kini bekerja sebagai supir freelance ojek online, berdiri jauh di luar gedung bersama ibunya yang kini tinggal di rusun subsidi. Mereka hanya bisa menatap layar besar itu dengan mata basah, tubuh lunglai, dan hati compang-camping. Tak ada satupun yang menoleh pada mereka. Tak ada satupun yang peduli dengan penyesalan mereka. Masyarakat kini hanya mengenal satu nama, Zulaiha. Bahkan dalam tayangan dokumenter yang dirilis malam itu secara nasional, kisah pilu hidupku divisualisasikan dengan dramatis. Detik-detik aku ditalak di malam takbiran, detik-detik aku keluar rumah tanpa membawa apapun selain harga diri, dan detik-detik aku mulai membangun kembali hidupku dengan tetes darah dan air mata. Dan saat kamera menyorotku sekarang, berdiri megah di atas panggung kehormatan, publik tak lagi melihatku sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Wawancara dengan berbagai media tak henti-henti masuk. Ribuan pesan masuk ke akun media sosialku dari para perempuan yang merasa terselamatkan karena keberanianku bicara. Ada yang bilang, "Kak Zulaiha, aku dulu seperti kakak. Aku dituduh mandul dan dibuang, tapi karena cerita kakak, aku bangkit." Ada yang bilang, "Kak, aku masih bertahan dalam rumah tangga yang menyiksa, tapi aku akan pergi. Karena aku tahu, perempuan tidak harus mati dalam pernikahan untuk terlihat setia." Malam harinya, aku kembali ke rumah. Bukan rumah sempit yang dulu kutempati bersama Gilang, tapi villa besar di pegunungan tempat aku biasa menulis, bermeditasi, dan menyusun rencana masa depan yayasanku. Di ruang kerja, kutatap wajahku di cermin. Bukan untuk mencari kerutan atau kecantikan, tapi untuk mengingat wajah seorang perempuan yang telah melalui badai, dan masih berdiri. Dan untuk terakhir kalinya, kutulis sebuah surat yang tak akan kukirimkan, tapi kubaca pelan-pelan untuk diriku sendiri. Wahai Zulaiha, wanita yang dulu diinjak, dilecehkan, dibuang. Kini kau menjadi tonggak bagi ribuan orang. Kau adalah bukti hidup bahwa rahim perempuan bukanlah satu-satunya yang melahirkan. Kau melahirkan kekuatan, keberanian, dan dunia yang lebih adil. Mereka bilang kau mandul. Tapi mereka tak tahu, kau sedang hamil dengan revolusi. Dan sekarang, revolusi itu telah lahir, tumbuh, dan mengguncang dunia. Aku menutup surat itu, menyimpannya dalam bingkai kaca. Malam sunyi terasa hangat. Bintang di langit terasa lebih dekat. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Tapi aku tak lagi sendiri. Aku punya barisan perempuan kuat di belakangku. Dan aku tahu, malam takbiran yang dulu menjadi akhir, kini hanyalah awal. Akhir? Tidak. Ini adalah awal dari semua kemenangan yang tak bisa lagi mereka hentikan. Tamat.